Saya Agustinus. Mari kita kenal Alkitab, karena Alkitab pembimbing hidup. Iman. Tidak ada kata iman dalam Alkitab Perjanjian Lama. Meskipun maksud dari iman itu diungkapkan dengan kata lain, seperti kata percaya. Salah satu contohnya dapat kita baca di Habakuk 2 ayat 4. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Ayat ini kemudian banyak dipakai atau dibicarakan kembali di Perjanjian Baru dengan menggunakan kata iman. Bisa kita baca di 3 ayat berikut ini. Roma 1:17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Juga di Galatia 3:11. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas, karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Dan Ibrani 10:38. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Perkataan yang sama di kitab Habakuk tadi, yaitu orang benar akan hidup oleh iman. Sehingga dapat kita jelas simpulkan bahwa maksud di sini adalah sama. Dalam Alkitab Perjanjian Baru ada 221 ayat dengan kata iman. Kata iman yang dipakai dalam Perjanjian Baru merupakan terjemahan dari kata Yunani pistis. Apa itu iman? Alkitab juga memberikan jawabannya. Dapat kita baca di kitab Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman bisa timbul melalui pendengaran dari firman Kristus. Dengan kata lain, iman timbul karena kita mendengar, membaca Alkitab, bahkan dengan mempelajarinya lebih dalam. Iman yang sudah timbul ini harus dilanjutkan dengan tindakan. Karena iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu, iman menjadi sempurna. Jadi iman mendasari tindakan. Dan tindakan adalah perwujudan dari iman. Contohnya jika Anda mengaku Tuhan Yesus sebagai juru selamat, namun tidak membaca Alkitab dan tidak melakukan tindakan kasih, maka iman itu sia-sia dan akan mati. Juga tindakan kasih yang kita lakukan kepada sesama, kita lakukan karena iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Semoga pemaparan singkat perihal iman ini bisa membantu pengertian teman-teman dan mendorong kita untuk menjadi semakin aktif mewujudkan iman. Dan agar karena perbuatan-perbuatan itu, iman kita menjadi sempurna. Ingat, dalam Injil Lukas tertulis bahwa saat Tuhan Yesus datang kembali nanti, imanlah yang akan dicarinya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai Anda sekalian. Amin.